Apalagi kalau saya yang menyampaikan, gitu ya. Kalau saya yang menyampaikan biasanya nggak begitu banyak pertanyaan, nggak begitu banyak jawaban, ya. Tapi kalau biasanya sudah diskusi, banyak, mesti ada yang tanya, gitu ya. Ya, jadi kenapa sih harus ada promosi kesehatan? Ya, jadi sejarahnya nanti juga kita belajar tentang sejarah promosi kesehatan, tapi belum saya sampaikan di sini. Nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya, biar kelompok 1 yang memaparkan dulu, nanti saya lengkapi, gitu ya. Jadi promosi kesehatan itu, kesehatan kenapa harus dipromosikan? Tadi dijual, ditawarkan, ya. Sebenarnya malah lebih sulit menjual kesehatan daripada menjual produk kesehatan, daripada menjual misalnya barang yang jelas real ada. Misalnya kita menjual deterjen. Nah, kita mempromosikan deterjen A, kelebihannya apa. Kemudian ada lagi deterjen merek B, kelebihannya apa, dan seterusnya. Kalau dalam kesehatan tidak bisa seperti itu. Misalnya katakanlah kita mempromosikan tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi. Oh, kenapa bayi 0 sampai 6 bulan harus diberi ASI eksklusif misalnya? Kita kan mempromosikan ya. Ya, itu lebih susah. Nah, sampai sekarang saja target pemberian ASI eksklusif misalnya 80%. Jarang daerah yang bisa memenuhi target pemberian ASI eksklusif sebanyak itu. Tapi kalau kita lihat ASI eksklusif jelas lebih murah, tidak harus beli di toko. Yang tentunya kalau harga susu bayi itu kan mahal. Tapi kenapa masih banyak yang enggan memberikan ASI eksklusif? Nah, itu promosi kesehatan, perannya di situ. Kenapa harus dipromosikan? Tadi program-program kesehatan itu tidak bisa langsung dilihat. Misalnya saya contohkan tadi deterjen merek A. Oh, harganya murah. Kelebihannya mudah membersihkan. Lebih hebat daripada deterjen merek lain. Bisa kita coba, kita beli deterjen itu dibandingkan dengan deterjen yang lain. Misalnya kita mencuci dengan tingkat kekotoran, misalnya pakaian yang sama. Mana yang lebih bersih? Misalnya seperti itu. Nah, kalau kesehatan kan enggak. Misalnya kita memberikan ASI eksklusif. Kan tidak kemudian langsung bisa dilihat. Bayi yang diberi ASI eksklusif lebih sehat misalnya. Yang tidak diberi ASI eksklusif pertumbuhannya terhambat. Kan tidak bisa langsung. Prosesnya lama. Seperti itu. Makanya harus ada promosi kesehatan. Dan lebih susah. Kaitannya merubah perilaku masyarakat di situ. Kemudian contoh lain, merokok gitu ya. Kan promosi kesehatan. Tidak dianjurkan merokok. Atau merokok dapat membahayakan kesehatan. Sudah ada iklannya. Di bungkus rokoknya juga sudah ada gambarnya. Nah, tapi masih banyak ya. Lebih banyak yang merokok daripada yang tidak merokok. Terutama yang laki-laki. Seperti itu. Sudah dipromosikan. Sudah dilakukan promosi kesehatan. Macam-macam dan sebagainya. Ternyata angkanya kecil keberhasilannya. Karena tidak bisa langsung dilihat. Oh, kalau merokok sekarang kemudian langsung yang merokok itu misalnya terkena CA paru, kan enggak? Bahkan banyak yang nyatanya saya merokok, misalnya sampai umur tua ini masih bisa hidup, bahwa nyatanya itu yang tidak merokok meninggalnya muda. Nah, seperti itu. Ya, karena memang tidak bisa langsung dilihat hasilnya untuk program-program kesehatan itu. Makanya harus gencar dilakukan promosi kesehatan. Sama dengan pemberian imunisasi. Kenapa harus dilakukan promosi kesehatan untuk pemberian imunisasi? Kan tidak langsung juga. Misalnya bayi yang tidak diberi imunisasi BCG, misalnya. Dia langsung nanti menderita penyakit apa? Kan enggak. Jadi prosesnya lama. Seperti itu. Itu ya. Jadi orang-orang yang kesadaran kesehatannya rendah, bagaimana kita melakukan promosi kesehatan supaya masyarakat nanti kesadaran akan kesehatan meningkat. Jadi nanti derajat kesehatannya juga meningkat, kualitas hidupnya semakin baik. Intinya seperti itu. Ya. Jadi di program dimulai dari puskesmas ada bagian promosi kesehatan. Di dinas kesehatan ada promosi kesehatan. Divisi atau bagian promosi kesehatan. Dinas kesehatan daerah sampai dinas kesehatan provinsi sampai dinas
sampai Kementerian Kesehatan atau yang pusat ada bagiannya tersendiri promosi kesehatan. Seperti itu. Tetapi ya memang itu tidak mudah mengubah mindset, mengubah perilaku masyarakat kaitannya dengan kesehatan. Seperti itu. Kita ke konsep dan prinsip dulu. Ini pengertian promosi kesehatan. Di pengertiannya merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Itu. Jadi pengertian promosi kesehatan itu. Kemudian pengertian yang lain, jadi ada banyak pengertian nanti. Kita bisa mencari kesimpulannya di program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan, baik di dalam masyarakat sendiri maupun di dalam organisasi dan lingkungannya. Baik itu nanti lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Itu. Mungkin agak bingung dengan pengertian kedua. Kenapa promosi kesehatan kok dikaitkan dengan lingkungan fisik? Kenapa dikaitkan dengan sosial, budaya, bahkan politik? Seperti itu. Misalnya saya contohkan lingkungan fisik. Masalah kesehatan itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh misalnya orang sakit diare. Kan tidak hanya karena dia kena virus atau bakteri yang menyebabkan dia diare. Tidak, lingkungan fisik, misalnya air. Kualitas airnya bagaimana? Kenapa bisa menyebabkan misalnya di daerah itu banyak yang terkena diare. Demam berdarah misalnya. Kan tidak hanya dia kena demam berdarah karena terkena digigit nyamuk jenis ini misalnya. Kan enggak. Kenapa sampai ada nyamuk banyak kemudian bisa menyebabkan demam berdarah pada manusianya atau orang sekitarnya? Kan berarti lingkungan fisik yang harus ditoto. Seperti itu. Atau misalnya penyakit lain lagi, yang disebabkan oleh misalnya tikus. Kenapa kok banyak tikus di situ? Sehingga bisa menyebabkan masyarakat di situ terkena penyakit pes misalnya. Ternyata higiennya, tempat pembuangan sampahnya tidak tertoto dan sebagainya. Misalnya itu. Ya, atau misalnya lagi polusi. Polusi udara, makanya di daerah ini misalnya tinggi kejadian pneumonia pada balita. Misalnya, karena udaranya tidak bagus misalnya. Loh, kenapa tidak bagus? Kan berarti ada penyebabnya. Dari pabrik misalnya. Dari asap kendaraan dan seterusnya. Itu kan lingkungan fisik. Gitu. Ya. Kemudian sosial budaya. Kalau sosial budaya kita kemarin di semester 1 sudah membahas ya. Jadi ada budaya-budaya tertentu yang nanti berdampak pada kesehatan. Baik dampaknya positif maupun negatif. Seperti itu. Kemudian masalah politik. Iya. Jadi semua program kesehatan biasanya tidak bisa lepas dari politik. Ya, karena suatu negara itu kan ada proses pemerintahan di situ. Kalau di Indonesia ada legislatif, ada eksekutif. Ya, biasanya mau program kesehatan apa yang sedang gencar. Misalnya seperti itu. Itu kan berarti dari segi politik kita harus tahu bagaimana misalnya supaya program kaitannya dengan ASI eksklusif contohnya saja. Kalau bidan kan memang itu salah satunya ya. Untuk mencegah stunting, misalnya kalau yang sekarang yang sedang hit itu kan stunting. Untuk menurunkan stunting bagaimana? Ya dari ibunya hamil, gizinya harus diperhatikan. Kemudian setelah bayi lahir harus langsung diberikan ASI eksklusif misalnya. Bagaimana mau memberikan ASI eksklusif kalau misalnya iklan tentang susu formula gencar, apalagi misalnya susu formula yang untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Padahal iklannya itu kan dikemas bagus sekali. Masyarakat biasanya terpengaruh. Itu. Bagaimana supaya perusahaan-perusahaan besar tidak boleh mengiklankan, misalnya ada aturan tidak boleh mengiklankan susu formula yang untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Kalau misalnya masih mempromosikan, kena sanksi. Baik nanti sanksinya perdata ataupun pidana, misalnya seperti itu. Ya kan itu masuk ke ranah politik. Seperti itu.
Zaman dulu malah lagi, kita memberikan anjuran ibunya suruh memberikan ASI eksklusif. Tapi habis melahirkan biasanya pulang-pulang sama bu bidannya atau mungkin kalau dari kliniknya dibawain susu formula. Yang ngertinya kalau masyarakat, oh tadi bu bidan memberikan konseling, memberikan penyuluhan supaya diberikan ASI eksklusif. Tapi ini dibawain susu formula. Oh berarti susu formula ini bagus dong untuk bayi. Berarti nanti boleh diberi ASI juga diberi susu formula. Akhirnya kan seperti itu masyarakat. Ya, supaya ada aturan tadi tentang misalnya larangan untuk mempromosikan susu formula, terutama untuk bayi 0 sampai 6 bulan dalam bentuk apapun. Ya, kan harus ada aturannya, harus ada undang-undangnya. Supaya muncul undang-undang, bagaimana ya dari politik ini. Seperti itu. Gitu ya, termasuk misalnya rokok. Ya, ada undang-undangnya. Oh, misalnya area atau kawasan bebas asap rokok. Sampai muncul seperti itu, ya harus ada undang-undangnya, ada perdanya minimal, peraturan daerahnya, perbubnya atau peraturan bupatinya. Ya, itu contohnya. Ya, jadi kenapa di situ ada lingkungan fisik, sosial budaya, politik, dan sebagainya dilibatkan dalam promosi kesehatan. Jadi tadi dari beberapa kesim ada dari 2. Sebenarnya pengertiannya ada banyak. Tapi nanti malah bingung kalau terlalu banyak. Silakan nanti kelompok bisa mencari lagi gitu ya. Dari 2 pengertian tadi saya bisa menyimpulkan. Jadi promosi kesehatan itu tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan praktek kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan dan memperbaiki lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Seperti itu. Jadi kita di promosi kesehatan tidak hanya penyuluhan. Kalau penyuluhan itu kan lingkupnya paling dasar. Dari orangnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi lingkupnya ke pengetahuan tok misalnya. Atau sikap dari tadinya tidak tahu tentang pentingnya ASI eksklusif. Setelah dikasih promosi kesehatan dalam bentuk penyuluhan, sikapnya jadi mendukung. Bukan hanya itu saja, tetapi juga ke prakteknya, kemudian ke lingkungan fisik yang mendukung. Gitu. Kemudian nanti keluarganya juga mendukung. Kemudian masyarakat setempat, masyarakat sekitar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ASI eksklusif, ibunya sudah paham tentang pentingnya ASI eksklusif. Kemudian mungkin orang terdekatnya ibu, suami juga mendukung pemberian ASI eksklusif. Jadi ada komunitas misalnya suami pendukung ASI. Kemudian ada lagi anggota terdekat yang berpengaruh, mertua atau ibu, seperti itu ya. Ya. Kemudian mungkin lingkungannya, misalnya ibu bekerja, ya di tempat kerja ada jam-jam di mana ibu bisa memberikan ASI ke bayinya. Bayinya nggak diajak ke kantor, Bu. Berarti ada jam-jam di mana ibu bisa memerah ASI untuk bayinya. Atau bahkan kalau memungkinkan ada pojok ASI. Seperti itu. Jadi ibu bisa memerah ASI atau bahkan bisa kalau bayinya dibawa bisa memberikan ASI langsung ke bayinya dengan nyaman. Seperti itu. Jadi ada regulasi-regulasi atau aturan yang juga mendukung. Seperti itu. Jadi nanti sasaran promosi kesehatan jadi banyak. Bukan hanya ke masyarakat saja, tapi ke pembuat atau penentu kebijakan juga. Tuh. Ya, ini tujuan promosi kesehatan. Ibu tadi katanya materinya sumbernya harus dari yang terbaru. Ini kok tahun 92 ibu saya aja belum lahir misalnya. Iya. Kalau di sini Undang-Undang Kesehatan itu belum berubah. Nomor 23 tahun 92. Gitu ya. Diambil dari yang terbaru pun masih bertumpu pada Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 92 tentang tujuan promosi kesehatan. Jadi meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya baik secara fisik, mental, sosial sehingga produktif, baik produktif secara ekonomi maupun secara sosial.
Seperti itu. Kan pengertian kesehatan itu sehat semuanya. Sehat fisik, sehat mental, sehat ekonomi, sehat sosial. Kalau fisiknya tok, mentalnya enggak, ya nanti seperti orang yang ODGJ itu, orang dengan gangguan jiwa, yang jalan-jalan, mungkin nggak pakai baju, nggak pernah mandi, itu fisiknya sehat, tetapi mentalnya tidak sehat. Itu berarti dia belum disebut sehat kalau seperti itu. Ibu fisiknya sehat, mentalnya sehat, tetapi dia yang hidup di kolong jembatan, ataupun mungkin yang biasa di lampu merah, gitu ya. Yang tidak mandiri secara ekonomi. Apakah itu disebut sehat? Tidak sehat juga. Berarti secara ekonomi dia belum sehat. Nah, secara sosial bagaimana? Misalnya ada orang-orang tertentu, ya fisiknya sehat, mentalnya sehat, ekonominya sehat. Tetapi dia tidak bisa menempatkan diri di masyarakat, tidak bisa bergaul secara sosial. Ya, itu berarti juga disebut belum sehat. Tuh. Atau bahkan mungkin keberadaannya mengganggu orang lain atau masyarakat yang lain, ya disebut tidak sehat juga gitu, secara sosial. Tuh. Untuk sasaran promosi kesehatan nanti ada secara garis besar ada 3, sasaran primer, sasaran sekunder, sasaran tersier atau sasaran target. Sasaran primer di sini. Sasaran primer, saya contohkan saja untuk salah satu misalnya poinnya apa sih promosi kesehatan tentang apa? Misalnya tadi yang saya bicarakan ASI eksklusif contohnya gitu aja. Sasaran primernya siapa? Sasaran primernya ibu yang menyusui. Tuh. Sasaran sekundernya suami. Kemudian mertua, ibu kandung, banyak keluarga terdekat. Itu. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama bisa. Jadi kalau misalnya kita tokoh atau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan, gitu ya, sebagai tenaga kesehatan, kita memberikan, contohnya kayak saya bidan, memberikan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif. Tapi saya tidak memberikan ASI eksklusif ke anak saya. Bahkan mungkin ketika memberikan susu formula dengan terang-terangan. Oh, sambil melayani pasien, saya memberikan susu formula ke anak saya misalnya. Kira-kira masyarakat percaya enggak kalau ASI eksklusif itu penting? Kurang percaya kan ya? Ini Bu bidannya bola bali bilang, katanya suruh memberikan ASI eksklusif. Tapi kok anaknya diberi susu formula merek ini misalnya. Kayaknya yang disampaikan Bu Bidan nggak benar deh. Kalau memang benar mestinya Bu Bidan memberikan ASI eksklusif, bukan susu formula. Misalnya seperti itu. Ya. Tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakat di situ mendukung tidak untuk pemberian ASI eksklusif. Tuh. Kemudian sasaran target atau sasaran tersier, ya contohnya penentu kebijakan. Ya, misalnya tadi pemberian ASI eksklusif supaya nanti ada undang-undang yang jelas mengatur atau regulasi yang jelas tentang pemberian ASI eksklusif. Misalnya ada yang melarang seorang ibu untuk memberikan ASI eksklusif ke bayinya, ada sanksinya. Berarti kan supaya muncul undang-undang untuk sanksi itu yang berkepentingan atau yang menjadi sasaran pembuat keputusan atau penentu kebijakan. Atau misalnya ada hak cuti 3 bulan, itu kan harapannya selama cuti, setelah melahirkan, ibu bisa memberikan full, bisa memberikan ASI ke bayinya, terus proses pengasuhan bayinya optimal. Misalnya ada sebuah perusahaan tidak memberikan hak cuti, itu berarti menjadi sasaran target atau sasaran tersier. Seperti itu, pembuat dan penentu kebijakan. Itu. Contoh yang lain banyak. Misalnya saja tentang jajanan sehat. Sasaran primernya siapa, Dek? Promosi kesehatan tentang jajanan sehat di lingkup SD. Sasaran primernya siapa? Anak SD. Iya, anak-anak SD ya. Anak-anak SD
Kemudian penjualnya juga menjual jajanannya itu, ya. Kok bisa Bu penjual jajanannya juga iya. Sama anak SD-nya jadi sasaran. Penjualnya tidak diberitahu makanan yang sehat bagaimana, yang tidak sehat bagaimana. Oh, yang sehat berarti bahan-bahannya memang misalnya pakai pewarna, ya pewarna yang untuk makanan. Misalnya pakai minyak, ya minyak misalnya yang bagaimana, yang tidak boleh berkali-kali digunakan. Seperti itu, karena nanti memicu keganasan atau kanker misalnya. Sasaran sekundernya siapa, Dek? Untuk jajanan sehat tadi, di lingkup SD. Guru, kemudian kepala sekolah. Itu. Sasaran tersiernya atau sasaran targetnya siapa? Kepala dinas kesehatan ataupun mungkin yang lebih tinggi lagi bahkan misalnya bisa bupatinya. Ada undang-undang yang jelas melarang misalnya berjualan makanan yang tidak sehat di area sekolah. Kalau tetap menjual nanti ada sanksi atau undang-undangnya, baik sanksi pidana maupun perdata. Seperti itu. Ya, itu dua contoh. Yang lain nanti bisa menyesuaikan. Oh, misalnya kasusnya KB, sasaran primernya siapa? Sasaran sekundernya siapa? Sasaran tersiernya siapa? Seperti itu dan lain sebagainya. Gitu. Ya, sampai sini silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Belum? Oke, kalau belum, saya lanjutkan dulu. Prinsip-prinsip dalam promosi kesehatan. Di sini prinsip-prinsip belajar. Iya, kita belajar. Belajar dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi kan merubah pengetahuan. Gitu ya, yang tadinya tidak tahu, kita berikan pendidikan kesehatan, kita berikan penyuluhan supaya menjadi tahu. Gitu. Kemudian prinsip-prinsip advokasi, ya nanti ada di belakang penjelasannya. Ya. Prinsip-prinsip belajar tadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Misalnya contoh KB, kenapa harus ikut program keluarga berencana? Jenis-jenis KB apa saja sih? Keuntungannya apa? Kalau tidak KB, kira-kira dampaknya apa? Misalnya. Kemudian rokok, harus belajar juga. Kita berikan pemahaman untuk masyarakat. Di dalam rokok itu ada zat apa saja. Seperti itu. Kalau dihirup atau dihisap masuk ke pernafasan, dampaknya apa terhadap tubuh dan seterusnya. Seperti itu. Yaitu prinsip belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian prinsip advokasi. Prinsip advokasi tadi kaitannya kita dengan sasaran tersier. Ya, yang ketiga. Jadi kita melakukan pendekatan atau upaya mempengaruhi pihak lain supaya mendukung program kita. Misalnya tadi tentang AC eksklusif. Sampai ada undang-undang tentang AC eksklusif itu, ya kita melakukan advokasi. Kita menjelaskan ke pembuat atau penentu kebijakan bahwa misalnya AC eksklusif itu pentingnya apa, keuntungannya apa, dampak jika tidak diberikan bagaimana dan seterusnya. Tuh. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan diri. Ya, jadi pengembangan diri di sini baik kita sebagai petugas promosi kesehatan atau promotor kesehatan maupun sasaran kita nanti ada prinsip pengembangan diri. Jadi ada pemberdayaan bagaimana supaya masyarakat itu tidak tergantung penuh ke tenaga kesehatan. Tidak tergantung penuh ke pemerintah. Misalnya program perilaku hidup bersih, hidup sehat di masyarakat. Oh, sudah diberikan jamban. Jadi tidak boleh
buang air besar, buang air kecil di sungai, sudah ada tempatnya. Oh, sampah, sudah ada tempat sampahnya. Gitu. Ketika misalnya petugas yang tadinya membuat atau mengarahkan supaya ada tempat buang air besar, buang air kecil, sehingga masyarakat tidak buang air besar atau buang air kecil sembarangan, kemudian membuang sampah juga tidak sembarangan, sudah ada tempatnya. Ketika petugas itu pergi, apakah perilaku itu tetap dilanjutkan atau tidak? Nah, itu nanti di prinsip-prinsip pengembangan diri. Harapannya masyarakat berdaya. Jadi ketika sudah tidak ada petugas lagi, ya tetap kebiasaan tadi yang sudah diajarkan, sudah mulai lakukan, ya tidak dihilangkan, terus dilakukan seperti itu. Gitu. Ya. Ini tuh ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Ya, Mbak Mutiara Sari sedang sakit ya? Bentar. Kok malah ya sedang sakit-sakit apa, Mbak? Mbak Mutiara Sari Nur Azizah sedang sakit apa? Izin masuk, Ibu, sedang batuk sama pilek. Oh gitu. Badannya nggak enak juga. Nggak enak ya. Oke. Buat istirahat yang cukup ya. Sebentar, malah kamera saya kok ya mati ikut-ikutan ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Ada? Kamera saya juga mulai rewel ini ya. Oke. Ada? Dari materi tadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kalau belum ada, saya kira untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu. Nanti mungkin sebentar lagi ya, sekitar jam 10 RPS dan kontrak saya share di Healthy. Jadi silahkan dibagi kelompok. Terus untuk kelompok pertama ini majunya kapan? Besok di pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua masuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Gitu ya. Terus nanti materi penguatan dan juga pelengkap dari saya. Gitu. Ya, untuk tugas nanti menjelang akhir karena tugas individu ya. Oke. Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mohon maaf ini kameranya sedang error ya. Biasa. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Iya, baiklah kalau belum ada. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa ngisi daftar hadir. Besok kesepakatan ngisi daftar hadirnya sesuai dengan tanggal di RPS dan di kontrak. Jadi misalnya kan setiap hari Rabu ya pagi. Misalnya Rabu depan tanggal berapa itu kebetulan mungkin saya nggak bisa masuk. Semoga bisa. Misalnya tidak bisa masuk ya tetap absennya sesuai tanggal di kontrak. Walaupun tinggal nanti mungkin mencari waktu. Waktu yang lain kalian berarti tidak usah absen. Ya absennya sesuai dengan tanggal yang dikontrak atau di RPS. Seperti itu. Gitu? Ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, tadi masuknya sudah telat. Terus ini kameranya juga malah saya tidak error ini ya. Jadi tidak kelihatan muka saya. Padahal ya nggak tak tutup ini ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Jadi mumpung pertemuan-pertemuan pertama, saya kira bukan hanya mata kuliah promosi kesehatan, mata kuliah yang lain juga tugasnya banyak sekali. Jadi ditoto ya, diatur waktunya. Seperti itu. Kalau misalnya ini harusnya kan sampai jam 10. Ya, ini kan baru sampai jam 8:30. Ya berarti sisa waktunya itu bisa mulai untuk mengerjakan atau mencari materi. Seperti itu. Gitu ya.
Jadi maksimal. Waktu istirahat pun saya kira jadi tidak terganggu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Semoga semuanya sehat selalu, yang sedang sakit semoga juga lekas sembuh, ya. Terus semangat. Semoga hasilnya nanti nilai-nilainya jauh lebih bagus daripada di semester 1. Kemarin sudah lihat ya, nilai semester 1 sudah keluar. Harapannya di semester 2 ada peningkatan. Gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama izin live ya, Dek. Nggih, Bu.